Berbagai cara digunakan oleh para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk meraih suara, khususnya suara pemuda atau pemula. Ya, seperti yang dilakukan Anies Baswedan yang meluncurkan program Santai Sore. Pasangan Sandiaga Uno ini meluncurkan program bernama Santai Sore Anies Sandi. Program ini merupakan cara pasangan nomor 3 ini untuk menggayat kaum muda atau pemilih pemula untuk memilihnya. Program yang dibuat dalam video klip ini rencananya akan dibuat dalam beberapa episode. Keluarkan episode demi episode kita kan oleh pencetusnya ada juga sama Mas Aryo. Jadi kita berdua mencetuskan acara ini. Sosmed ini harus live. Terima kasih kepada seluruh awak media cetak dan elektronik dari seluruh Nusantara telah hadir pada hari ini. Pemirsa, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menandatangani surat pembebasan tugas Hakim Patrialis Akbar yang tengah menjalani pemeriksaan di KPK. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menolak pengawasan eksternal terhadap Hakim MK. Dengan ditanda tanganinya surat pembebasan tugas ini, artinya Patrialis Akbar sudah tidak lagi memiliki kewenangan sebagai Hakim Konstitusi. Terkait kasus yang menimpa Patrialis, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menegaskan tidak setuju pengawasan eksternal terhadap Hakim MK. Arief berpandangan pengawasan terhadap Hakim berarti ada hubungan subordinat dengan lembaga yang mengawasi. Menurut Arief, yang harus dilakukan rekrutmen diperbaiki dan ditingkatkan demi menjaga martabat dan keluhuran Hakim Mahkamah Konstitusi. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia dan pelanggaran berat, maka ada dua rekomendasi Dewan Etik. Yang pertama adalah membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undangnya, sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk membebas tugaskan Pak Patrialis. Itu. Nah, ini sudah dilakukan sekarang. Keduanya sudah dilakukan. Saya hari Jumat sore sudah menandatangani pembebasan tugas Pak Patrialis, sehingga kalau misalnya Pak Patrialis dikeluarkan dari tahanan, itu sudah tidak bisa melakukan kewenangannya sebagaimana hakim yang lain, sidang, rapat-rapat. Pemirsa, kepadatan tol dalam kota malam tadi diperparah dengan terbakaran sebuah mobil di ruas jalan tol dalam kota kilometer 1500 arah Semanggi menuju Cawang, Jakarta Timur. Mobil minibus dengan nomor polisi B28LVL yang melaju dari arah Semanggi menuju Cawang tiba-tiba mengalami korsleting listrik dari kap depan mobil. Mobil yang dikemudikan Tommy, remaja asal Bekasi, Jawa Barat, langsung meminggirkan mobil disusul suara ledakan di kap mobil hingga mobil habis terbakar. Beruntung pengemudi langsung keluar dan menyelamatkan diri dari kebakaran. Kejadian ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju Cawang tersendat. Kini kasusnya ditangani Satuan Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Pemirsa, dugaan penganiayaan warga desa Madaprama, Dompu, Nusa Tenggara Barat oleh sejumlah oknum polisi berbuntut panjang. Keluarga korban yang tidak terima melakukan bakar ban di jalan antar desa. Kericuan sempat terjadi saat keluarga korban penganiayaan melakukan demo menuntut pelaku untuk dipecat. Beberapa polisi berusaha menenangkan keluarga korban yang dianggap sebagai provokator. Merasa aksinya dihalang-halangi, keluarga korban berteriak kepada polisi yang bertugas. Dalam melakukan demonstrasi, keluarga korban dugaan penganiayaan juga membakar ban bekas di jalan antar desa sehingga membuat lalu lintas terganggu. Beginilah kondisi Supardin, warga desa Madaprama yang harus menggunakan kursi roda karena dikeroyok oleh sejumlah anggota polisi Polres Dompu. Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Dompu karena mengalami luka memar di bagian muka, hidung, dan sekujur tubuh. Sejumlah anggota polisi mengawal korban hingga masuk ke dalam ruang perawatan.
Keluarga korban yang tidak terima atas aksi pemukulan yang dilakukan sejumlah oknum polisi mendatangi Rumah Sakit Umum Dompu. Mereka menuntut agar pelaku pengeroyokan dicopot dari jabatannya. Tentunya saya selaku pimpinan akan mengambil langkah-langkah cepat. Ya, hari ini juga kita akan lakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat tersebut. Teman dari ya, itulah yang kita sesalkan. Jadi awal kejadian tersebut ada seorang warga yang datang ke kantor polisi dengan keadaan marah-marah, dengan bentuk intimidasi kepada petugas, penyidik. Padahal perkara tersebut adalah ranah pengadilan sebenarnya dengan jaksa penuntut umum yang akan melaksanakan eksekusi terhadap orang tersebut karena perkaranya sudah inkrah. Sementara itu Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan kekecewaannya terkait operasi tangkap tangan KPK terhadap salah satu hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Oleh karena itulah Jokowi juga menekankan bahwa reformasi di bidang hukum harus secara total dilakukan. Dan dapat dipastikan juga pada pemerintahan Jokowi JK di tahun kedua ini, pemerintahan dan penegakan hukum pun dapat semakin gencar dilakukan. Ya, saya kira seluruh negara ini pasti kecewa, pasti. Semua, pasti. Ya, memang seperti tahapan yang sedang kita lakukan. Ada sebuah reformasi di bidang hukum secara menyeluruh. Tertangkapnya Patrialis Akbar oleh KPK diyakini akan punya dampak serius pada kinerja Mahkamah Konstitusi. MK juga diminta merombak total susunan seluruh hakim konstitusi. Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari menyatakan perlu adanya perombakan dengan mengganti seluruh hakim yang ada di dalam Mahkamah Konstitusi. Tidak ketatnya pengawasan eksternal terhadap sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan besar seperti MK dapat membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi seperti yang diduga dilakukan oleh Patrialis Akbar. Belajar dari kasus Akil dan Patrialis, MK sebenarnya memiliki momen saat ini untuk melakukan perombakan menyeluruh. MK membangun sistem yang mampu memberikan pengawasan kepada hakim konstitusi agar kemudian peristiwa seperti Akil dan Patrialis Akbar tidak berulang lagi. Pemirsa, pedangdut Rhoma Irama akhirnya telah menentukan pilihan untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Rhoma telah menjatuhkan hati memberikan dukungan kepada pasangan Sandiaga Uno Anies Baswedan. Setelah melalui rapat pleno, pedangdut sekaligus ketua partai idaman Rhoma Irama langsung mendeklarasikan dukungan kepada pasangan nomor urut 3 Anies Uno. Rhoma pun telah melakukan pertemuan dengan Anies Uno sebagai bentuk dukungan agar pasangan nomor urut 3 ini menjadi pimpinan DKI Jakarta. Rhoma berharap segala dukungan turut memberikan suara kepada pasangan Anies Uno. Sementara calon gubernur Anies Baswedan pun mengaku senang dengan dukungan dari Rhoma Irama. Dukungan dari masa Rhoma Irama ini diharapkan dapat menyempurnakan kemenangan Anies Uno pada 15 Februari 2017 mendatang. Kemudian juga kita punya Fans of Rhoma Soneta Forza yang juga jumlahnya cukup besar di Jakarta, mungkin ratusan ribu atau lebih. Kemudian Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Muslim Indonesia yang notabene adalah para ustadz, para ulama, pembina masjid-masjid, itu juga sudah sepakat untuk kita gerakan dan tentunya versinya apa ya. Pemirsa, untuk mengungkap suap Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, 2 hari lalu penyidik KPK menggeledah kantor importir daging di Sunter, Jakarta Utara. Kedatangan KPK untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan suap yang menjerat pemilik perusahaan Basuki Hariman.
Sejumlah penyidik KPK langsung membuka segel yang telah terpasang di kantor importir daging milik tersangka Basuki Hariman di Sunter, Jakarta Utara. Beberapa ruangan di lantai 1 dan 2 kantor CV Sumber Laut Perkasa ini tak luput dari penggeledahan petugas untuk mencari dokumen maupun bukti lainnya. Pengusaha importir daging Basuki Hariman ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Basuki Hariman diduga memberikan suap kepada salah satu hakim MK, Patrialis Akbar, agar uji materi yang diajukan bisa dimenangkan. Ya, pemirsa, tim Western Fleet Quick Response TNI Lantamal 4 Tanjung Pinang menangkap sebuah kapal yang mengangkut peralatan rumah tangga ilegal dari Singapura. Kapal serta 7 ABK diamankan di Mako Lantamal 4 Tanjung Pinang. Ratusan perabotan rumah tangga ilegal asal Singapura ini diamankan dari kapal motor Bima Sakti yang berlayar dari Batam menuju Tanjung Pinang. Untuk mengelabui petugas, modus yang dilakukan pelaku dengan membagi barang bawaan dari kapal besar asal Singapura ke beberapa kapal motor kecil untuk dibawa ke Batam, kemudian dijadikan satu lagi dengan kapal besar untuk dibawa ke Tanjung Pinang. Jadi mereka dari Singapura itu di tengah kapal itu membawa barang-barang kapal besar, kemudian baru ditransfer ke kapal-kapal kecil, kemudian kapal kecil itu mengumpulkan barang-barang semuanya di Batam. Nah, setelah semuanya aman, kondusif semuanya, dianggap mereka kondusif, kapal besar ini langsung menuju ke Batam untuk mengambil barang-barang ini, langsung ditransfer ke wilayah Tanjung Pinang ini. Berdasarkan pemeriksaan, ditemukan beberapa pelanggaran termasuk muatan kapal tidak sesuai dengan daftar manifest. Petugas menyita 44 spring bed, 4 sofa, 4 set kursi makan, 4 koli tas, 55 jok mobil, ratusan botol minuman keras, 2 truk perlengkapan rumah tangga, dan 50 koli selimut tebal. Kini, barang-barang ilegal selundupan asal Singapura berikut nahkoda dan 6 ABK KM Bima Sakti diamankan di Mako Lantamal 4 Tanjung Pinang guna menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humal Nasution, MNC Media memberitakan.